kita arahkan untuk pemasaran. Yang akan dibahas berikut nanti adalah terkait bagaimana kita mendefinisikan masalah. Jadi, tahap yang pertama ini seringkali dirasa sulit bagi mereka yang baru pertama kali melakukan penelitian. Atau bahkan ada juga yang menganggap ini tahapan yang dianggap mudah, sehingga akhirnya tahapan pertama yang harusnya dilakukan secara benar dan akurat, karena dilakukan asal, maka akan menyulitkan di tahapan berikutnya. Jadi, sebentar saya coba pindahkan ke printer. Jadi tahapan pendefinisian masalah ini harus dipastikan Anda menguasainya dengan baik sehingga bisa menerapkannya pun dengan baik dan hasilnya adalah akurat. Nah, ini terkait dengan kebutuhan aktivitas yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan exploratory research atau tahapan pertama untuk melakukan pendefinisian masalah, yaitu yang pertama Anda tentu harus berkomunikasi dengan pemilik masalah. Jangan sampai Anda mencoba menginterpretasikan kondisi yang ada dengan opini-opini Anda, ya. Jadi hindarkan opini peneliti terlibat. Pada saat exploratory research, Anda sepenuhnya mencoba mencari tahu apa permasalahan yang ada, apa yang terjadi di objek yang Anda teliti. Kemudian Anda juga bisa menambah wawasan terkait dengan permasalahan tersebut. Mungkin Anda sudah melakukan wawancara sebelumnya dengan pemilik masalah, Anda lanjutkan mencari tahu terkait permasalahan tersebut kepada ahlinya. Dan yang ketiga adalah mencari data sekunder, data yang sudah ada, dan kemudian data itu Anda analisis. Biasanya analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Jadi data sekunder ini seringkali bukan diolah, tapi diinterpretasikan, tentu dikaitkan misalnya dengan teori-teori, dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, kemudian qualitative research. Aktivitas yang keempat, qualitative research ini bisa dilakukan dengan melakukan wawancara orang per orang, jadi terhadap satu orang dalam waktu tertentu dan kepada orang lain dalam waktu yang lain, atau wawancaranya dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, misalnya terhadap 6 orang, 7 orang, bahkan mungkin 12 orang, yang kita sebut dengan focus group. Ya, focus group ini adalah proses wawancara yang dilakukan kepada lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, dan biasanya jumlah orangnya antara 6 sampai 12. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang perlu Anda lakukan ketika Anda tengah melakukan pendefinisian masalah. Anda ingin mencari tahu permasalahan apa yang terjadi. Dan kenapa melalui proses ini? Karena apa yang tampak, apa yang dengan mudah Anda lihat, kalau saya kaitkan dengan fenomena gunung es itu, yang tampak di permukaan seringkali itu bukan akar masalah, itu adalah gejala. Nah, jadi untuk menemukan akar masalahnya, keempat aktivitas ini bisa Anda lakukan. Baik, berikutnya saya akan membahas terkait data, ya. Jadi saya coba perkuat dulu pemahaman Anda terkait dengan data, di mana data itu terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, kenapa ini harus Anda pahami supaya tidak tertukar atau Anda salah menginterpretasikan, ya. Dan kesalahan menginterpretasikan ini nanti berefek pada pengolahan data. Jadi banyak di antara Anda yang mengolah data sekunder. Padahal data itu harusnya Anda lakukan analisis saja secara kualitatif. Yang perlu Anda olah secara statistik itu adalah data yang Anda cari sendiri, data primer. Nah,
pendefinisian terkait data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang dicari sendiri oleh peneliti. Tentu peneliti membutuhkan data tersebut terkait dengan permasalahan yang sudah dia putuskan. Misalnya dia akan meneliti permasalahan di sebuah objek. Nah, maka data-data tersebut diperoleh dari objek tersebut. Ya, pengumpulan datanya nanti akan dibahas. Pengumpulan data primer ini nanti akan dibahas ya di pembahasan kemudian ketika kita membahas penelitian deskriptif. Jadi data primer ini merupakan data yang kita cari untuk memecahkan masalah. Artinya data dikumpulkan kalau kita sudah berhasil mendefinisikan masalah. Ketika permasalahannya sudah kita rumuskan, kemudian atau kita definisikan, kemudian atas dasar itu mulai kita bisa menetapkan informasi atau data-data apa saja yang kita butuhkan dalam proses penyelesaian masalah. Nah, kemudian jenis data yang kedua adalah data sekunder. Data ini sudah tersedia, jadi Anda memanfaatkan. Data ini tentu yang mengumpulkan adalah bukan Anda, tetapi biasanya sebuah badan tertentu yang tugasnya mengumpulkan data, Biro Pusat Statistik, ataupun dari penelitian sebelumnya. Ya, jadi data ini tinggal Anda manfaatkan, dan yang bisa Anda lakukan terhadap data sekunder ini adalah menganalisisnya secara kualitatif. Dan data ini tentu Anda bisa mendapatkannya dengan cara gratis, ataupun bisa juga datanya adalah harus Anda beli. Ya, biasanya ada konsultan atau ada badan tertentu yang dia menawarkan data-data yang sulit, misalnya data kompetisi, ya, ataupun data yang bersifat umum. Ya, mungkin banyak di antara Anda yang seringkali memanfaatkan data dari Hotsuite. Ya, Hotsuite itu adalah sebuah lembaga yang secara reguler dia mengumpulkan data dari berbagai negara terkait internet, ya, sosial media, kemudian perilaku-perilaku orang dalam menggunakan sosial media, ataupun